Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Hadirin wal hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya lapad abdun yang apabila kita terjemah artinya itu adalah hamba. Ketika lapad abdun diidopatkan kepada Allah, maka lapad abdun ini sangatlah luar biasa. Misalkan ada yang disebut dengan Abdullah, ada yang disebut dengan Abdurrahman. Tapi ketika lapad abdun ini diidopahkan kepada selain Allah, maka memberi kesan makna yang tidak baik. Seperti Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar wa dirham, celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Akan tetapi ketika diidopahkannya kepada Allah, maka lafad abdun ini akan jauh lebih tinggi daripada lapad rasulun, lebih tinggi daripada lapad nabiyun. Hal ini dapat kita lihat di dalam Quran surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa pada ayat itu subhanalladzi asra bi abdihi, tidak bi nabiyihi, tidak bi rasulihi? Hal ini menunjukkan bahwasanya lapad abdun ini ketika diidopahkan kepada Allah, maka itu adalah gelar tertinggi. Dan dalam Quran ada yang disebut juga Abdurrahman, ada juga dengan bentuk jama yang disebut dengan Ibadur Rahman, yang artinya hamba-hamba Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Dari sekian banyak ciri, di antara ciri-ciri Ibadur Rahman,
Maka dalam Quran surah Al-Furqan diterangkan, salah satunya adalah walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi di antara ciri-ciri ibadur rahman tiada lain adalah mereka orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk mata. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun? Di mana saya yakin istilah qurratu a'yun ini sudah menjadi bahasa yang biasa dipakai oleh umat Islam. Ketika seseorang baru mempunyai bayi yang baru lahir, lalu didoakan dan ditambahkan dengan doa, semoga anaknya menjadi qurratu a'yun. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan qurratu a'yun? Maka al-qurratu kullu syai'in qarrat bihi ainaka. Yang dimaksud dengan qurrah itu adalah segala sesuatu yang dapat menyejukkan kedua matamu. Jadi segala sesuatu yang dapat menyejukkan mata, maka itulah yang disebut dengan al-qurrah. Karena dalam lisanul Arab dikatakan, lafad qurrah ini berasal dari lafad al-qurru, yang arti al-qurru itu tiada lain adalah al-bardu ladu harrin waladu bardin fahuwa mu'tadilun. Jadi yang dimaksud dengan al-qurru itu artinya itu adalah sejuk, tidak panas, tidak dingin, tetapi berada di tengah-tengah antara panas dan dingin. Inilah yang disebut dengan al-qurratu, yang barangkali lebih tepatnya diterjemah adalah penyejuk. Jadi ibadur rahman ini adalah orang-orang yang dia memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, yaitu qurrata a'yun, istri yang menjadi qurrata a'yun dan anak yang menjadi qurrata a'yun. Sehingga ketika istri dan anak ini menjadi qurrata a'yun, maka terasa tenang, terasa tentram hati ini, dikarenakan istri dan anak menjadi qurratu a'yun. Sekarang pertanyaannya begini, dengan apakah seorang istri menjadi qurratu a'yun? Apakah seorang istri menjadi qurratu a'yun bagi suaminya itu apabila berpenampilan menarik? Dalam artian memakai baju yang terbagus,
lalu memakai yang namanya kosmetik yang luar biasa. Sampai di sini ada warna merah, kuning, hijau. Jadi apakah ketika seorang istri berhias dia itu misalkan di mata ini merah, kuning, hijau. Nah, apakah hal itu yang menyebabkan qurratu a'yun? Dengan apakah seorang istri menjadi qurratu a'yun? Apakah dengan penampilan lahiriahnya atau dengan apa sebenarnya? Karena kalaulah yang namanya qurratu a'yun sebatas yang dengan perkara yang berkaitan dengan yang namanya fisik, ada kalanya fisik itu satu saat akan menua. Matak aya paribasa, baheula dihaur geulis, ayeuna didayeuh kolot. Baheula magelis, ayeuna mah peot. Kenapa demikian? Sebab yang namanya sunnatullahnya yang muda pasti akan tua. Dan ketika ditanya, misalkan bapak, istri bapak usianya 65 tahun. Pertanyaannya, kalau bapak lihat istri bapak yang usia 65 tahun, tentrem teu hate? Aku yakin. Bandingkeun jeung budak SMA, matak tentrem mana? Atau misalkan dibalikan, ibu punya suami 65 tahun. Apakah ibu ketika melihat bapak teh tentrem, beuki dia teh beuki kasep, beuki kolot teh. Atau kumaha kolotna aki-aki we gitu. Nah, jadi sebenarnya qurratu a'yun ini yang artinya adalah penyejuk mata, penyejuk hati, sebenarnya istri akan menjadi qurratu a'yun itu dengan apa? Apakah dengan pakaiannya yang baru? Apakah dengan kosmetiknya yang mahal? Atau dengan apa? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wa qala al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, yang dimaksud dengan hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maksudnya adalah pitaatillah. Jadi seorang istri akan menjadi qurratu a'yun bagi suaminya, suami akan menjadi qurratu a'yun bagi istrinya, yaitu pitaatillah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah. Maka tidak akan ada di sini, kata Imam Hasan, wa ma syai'un aqarra li ainil mu'mini min an yara habibahu bi taatillah. Maka di sini dikatakan tiada lain adalah tidak akan ada satu perkara pun yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain dia melihat orang yang dia cintai berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua ketika diberi sesuatu oleh anaknya, orang tua ini merasa bahagia. Alhamdulillah. Misalkan anaknya baru pertama kali kerja, lalu gaji pertamanya diberikan pada ibu dan bapaknya. Lalu apa yang dirasakan orang tua merasa bangga, bukan masalah nominalnya, tetapi wujud perhatian anak
terhadap orang tuanya begitu luar biasa. Itu baru urusan dunia. Tetapi akan ada satu perkara yang jauh lebih menenteramkan ketika kita mempunyai pasangan hidup, ketika kita mempunyai keturunan, lalu mereka itu tiada lain adalah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu di masjid ini kita pernah membahas satu judul yang namanya satu nasab, satu nasib. Dengan apakah seseorang itu menjadi satu nasab dan satu nasib itu tiada lain adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak bahagia ketika diberi sesuatu oleh anaknya. Coba bandingkan bahagia mana? Ibu bangun, bapak bangun malam misalkan jam 1:30 atau jam 2 karena hendak ke air, hendak ke WC. Lalu terdengarlah sayup-sayup di kamar putra atau putri ibu itu lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh anak ibu bapak. Kira-kira menenteramkan yang mana? Saya rasa ketika ibu mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh putra-putri ibu di sepertiga akhir malam, inilah yang akan lebih menenangkan. Inilah yang akan lebih menenteramkan. Kenapa? Sebab kita melihat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan satu kenikmatan yang luar biasa itu, bapak yang jadi imamnya, anak laki jadi makmumnya, ibu dan anak perempuan di belakangnya, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Sebab tidak setiap orang akan bisa merasakan bagaimana indahnya sholat berjamaah bersama keluarga. Setelah itu tadarus bersama, dilanjutkan dengan misalkan makan malam bersama, walaupun yang dimakan seadanya, tetapi ada perasaan bahagia yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Itulah yang disebut dengan al-qurrah, kullu syai'in qarrat bihi ainaka. Segala sesuatu yang dengannya itu kedua matamu menjadi tenang dan menjadi tentram. Maka Pak, di antara satu kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu apa? Ketika bapak salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika sholat itu Assalamualaikum warahmatullahi, lalu bapak melihat anak laki-laki bapak ada di barisan orang yang sholat, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena begini, kenapa itu disebut dengan kenikmatan yang luar biasa? Sebab tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada ketentraman yang hakiki selain daripada kita melihat orang-orang yang kita sayangi dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Muhammad bin Ka'ab berkata, laisa syai'un aqarra li ainin mu'min min an yara zauzatahu
wa auladahu muti'ina lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain dari dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan jabatan, ternyata qurrat ainaya, yang namanya mata ini akan menjadi sejuk selain daripada kita melihat orang-orang yang kita cintai berada dalam ketaatan. Makanya di sini jelas bagaimana nanti Nabi Lut alaihi salam menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri yang namanya istri beliau dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tragisnya Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau itu melihat istrinya berada dalam kekufuran, berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah qurratu a'yun dari seorang istri akan terasa ketika istri tersebut berada dalam ketaatan, begitu juga dari seorang suami. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, di mana kita tahu Abu Hurairah ini tiada lain adalah sahabat yang luar biasa. Mesantren ke Nabi cuma 3 tahun, tetapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, kurang lebih 5.374 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nisa'i khairun, perempuan manakah yang paling baik itu? Jadi wanita yang bagaimana? Wanita yang baik itu. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nadoro, yaitu seorang perempuan yang apabila kamu memandangnya hati menjadi tentram. Nah, nanti pulang ngaji ibu nanya ke bapak, Pak, kalau bapak lihat ibu kira-kira tentram atau terancam? Kenapa? Sebab yang namanya perempuan qurratu ayun itu adalah allati tasuruhu idza nadoro ilaiha, yaitu seorang perempuan yang dapat menentramkan, menyenangkan suaminya ketika dilihat. Maka berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang istri untuk berhias bagi suaminya. Karena gorijah perempuan itu berhias, maka kewajiban bapak ngamodalan.
Jangan sampai membandingkan istri sendiri dengan istri orang lain. Mah meni tumanya si ibu itu mah menikat tempona teh genah. Beda jeung mama kieu deui ka tempona. Maka jangan salahkan istri sendiri, tapi nanya geus di modalan acan keur berhiasna. Akhirnya berarti di sini jadi perempuan yang dapat menenangkan, menenteramkan itu adalah seorang perempuan yang menjadi qurratu a'yun, yang pengaruh karena ketaatan kepada Allah ini bagaimana tenang, tentram, menyejukkan hati ketika seorang suami memandang istrinya. Jadi kalau seorang perempuan sudah dipandang oleh suaminya itu menenangkan, menenteramkan, itulah sebaik-baiknya perempuan. Dan sebaik-baiknya laki-laki, matanya tidak akan jelalatan melihat perempuan yang lain. Jadi kemuliaan istri dengan berhias, kemuliaan suami dengan godul basor. Maka oleh karena itulah inilah ajaran agama yang seimbang. Supaya apa? Supaya jangan ada kesan terus we awewe kudu kieu ari laki-laki tidak. Ketika rakyatnya disuruh, berarti yang jadi pemimpinnya itu lebih lagi diperintahnya. Oleh karena itulah, karena ketaatan kepada Allah, dilihat itu bisa menenangkan, dilihat itu bisa menenteramkan. Kenapa? Sebab make up itu hanya wasilah badania. Kenapa? Itu hanya wasilah badania. Karena kecantikan yang sebenarnya bagi perempuan itu apa? Terletak di hatinya yang bersih dan tutur katanya yang baik. Makanya oleh karena itulah ketika suami memandang wajahnya itu bagaimana, ternyata istrinya ini menenangkan, istrinya ini menenteramkan. Dengan apa? Dengan ketaatan dia kepada Allah. Wa tuti'uhu idza amara, dan dia menaati suaminya ketika diperintah. Wala tukhalifuhu bima yakrahu fi nafsiha wala fi malihi, dan tidak menyelisihinya terhadap perkara yang ia benci bila terjadi pada istrinya dan hartanya. Maksudnya adalah ketika suami tidak ada di rumah, seorang istri ini bisa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Maka 3 kriteria inilah yang menjadikan seorang istri itu dalam artian dia menjadi qurratu a'yun. Bagaimana untuk suami? Maka untuk suami sebagai pemimpin sama, ada 3 karakter yang harus dipenuhi. Pertama, suami ini karena pemimpin disebutnya amirun. Amirun itu artinya orang yang suka memerintah. Kalaulah pemimpin ini sekedar orang yang suka memerintah, siapapun sanggup jadi pemimpin kalau sekedar menjadi amirun. Akan tetapi suami tidak cukup sekedar menjadi amirun, dia itu harus menjadi ro'in, yang mengayomi. Makanya ada ungkapan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lalu yang ketiga,
tiada lain adalah suami menjadi imamun, yang artinya itu tiada lain adalah apa? Artinya itu tiada lain adalah imam yang bisa menjadi contoh. Kalau membuat contoh, memberikan contoh itu mudah. Tapi yang sulit ini adalah ketika kita bisa berjelma menjadi contoh. Maka perempuan qurratu ayun itu begini 3. Suami terasa sebagai qurratu ayun, bukan sekedar yang memerintah, tapi bisa mengayomi dan bisa menjadi contoh yang baik bagi anak dan istrinya. Maka qurratu ayunnya seorang istri, kita bisa lihat bagaimana romantisnya yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah, di mana Nabi SAW ini sangat-sangat mencintai istrinya yang bernama Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah ini merasa cemburu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sering menyebut-nyebut nenek ompong itu? Bukankah Allah sudah memberikanmu yang lebih baik? Sudah muda, cantik, perawan, energik, cerdas. Maksudnya siapa? Beliau. Nabi SAW menjawab, qad ruziktu hubbaha. Bagaimana lagi Aisyah, sebab Allah sudah menganugerahkan rasa cinta ini untuk Khadijah. Maka berarti di sini sesuatu yang awal ini adalah sesuatu yang paling berkesan. Makanya kalau kata anak muda, santri-santri di pesantren, mereka mengatakan yang namanya mantan itu seperti permen karet, Pak. Maksudnya bagaimana? Manisnya sudah hilang tapi lengketnya masih ada. Sok bu, emut keneh teu kakak bogoh nu kahiji. Ulah bohong. Emut keneh teu? Emut. Bapak masih ingat gak pada perempuan yang menarik hati Bapak pertama kalinya? Masih ingat tidak? Masih. Ulah bohong. Masih. Cuman masalahnya adalah itu masa lalu. Allah hari ini sudah berikan yang terbaik. Untuk ibu adalah bapak, untuk bapak adalah ibu. Oleh karena itulah makanya di reunian ITB itu bagus, Bu. Di reunian ITB itu bagus, di tempat umum itu ada bacaannya bagus. Menggelitik sekali, jangan cari mantan Anda, sebab dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Kenapa? Itu preventif, supaya gerakan halus setan ini tidak masuk sedikit demi sedikit ke dalam hati. Nah, oleh karena itulah maka Khadijah dari episode kehidupan rumah tangga dengan Nabi, episode Khadijah menunjukkan kelasnya sebagai perempuan qurratu ayun. Mari kita simak bagaimana Khadijah berkata. Ketika Nabi ketakutan karena melihat Jibril di Gua Hiro, maka Nabi turun dengan penuh ketakutan, dan ketika itu Nabi berkata, Zammiluni, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Penuh dengan ketakutan ini, khosyitu ala nafsi, aku ini takut terhadap diriku. Maksudnya takut beliau terbunuh dan takut dianggap gila terhadap apa yang terjadi barusan. Bagaimana Khadijah menenteramkan Nabi, luar biasa. Qalat Khadijah berkata, ini hadis dari Aisyah yang meriwayatkan.
Bagaimana cemburunya Aisyah pada Khadijah itu luar biasa. Wajar. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sekali demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Nabi sedang ketakutan, Khadijah mengatakan kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu. Suami sedang kena musibah, lalu istrinya bilang, nah tuh hari bapak lain hati-hati, oh nyem. Pasti dikerka musibahan. Harusnya bersikap bagaimana Pak can rizki. Nah, mudah-mudahan engke aya rizki nu langkung ageng deui. Hate bapak tentrem moal. Tentrem. Kenapa? Sebab yang keluar dari kata-kata istri itu benar-benar bisa menyejukkan. Perkataan Khadijah ini seperti tanah tandus yang tersiram oleh air hujan, maka menjadi suburlah. Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sekali-kali demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim. Kamu adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, menanggung beban. Wa taksibul ma'duma, kamu ini membantu orang yang kesulitan. Wa takridoipa, menghormat tamu. Wa tu'ainu ala nawaibil haq, dan engkau ini membela yang benar. Nabi yang tadinya ketakutan, Nabi yang tadinya gelisah, Nabi yang tadinya khawatir, muncul sosok Khadijah yang menjadi penyejuk hati Nabi SAW dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa. Jadi pengaruh dari ucapan seorang istri pada suami, pengaruhnya itu begitu sangat luar biasa. Oleh karena itulah, makanya sederhananya qurratu a'yun istri itu seperti itu. Dan qurratu a'yunnya seorang anak dapat kita lihat dari episode kehidupan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Di mana pada ayat ini Nabi Ismail benar-benar menjadi qurratu a'yun bagi Ibrahim. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fandur madza tara. Hei anakku, tadi malam bapak mimpi bapak harus menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ngurus hente sakali panggil rek dipencit sok. Maka barangkali kalau anak sekarang akan menjawab ari bapak hareeng gitu kan. Ngurus hente tileletik sakali panggil abi rek dipencit. Bawa bapak teh gelo. Tapi Ismail tidak. Disinilah sosok Siti Hajar menjadi qurratu a'yun yang luar biasa. Anak akan banyak mengeluh kalau selaku ibunya banyak mengeluh. Seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat ketika dia menyaksikan bagaimana kuatnya ibunya. Makanya ada ungkapan budak mah modal ti bapakna, model ti indungna. Jadi mun budak ieu teh belet matematika turunan bapakna eta mah. Dah mun budak hese ieu hese itu, oh eta mah turunan ti bapakna cenah. Budak ranking kahiji, ieu mah turunan indung. Sebab begitu tadi istilahna budak mah modal ti bapakna, model ti indungna. Jadi lamun ayeuna aya budak cerewet turunan ti saha? Ti indungna. Lamun ayeuna budak hese tuang ngan kerep ngemil turunan ti saha?
bapakna. Nah, jadi oleh karena itulah, Bu, Allah mengedepankan bagaimana berhasilnya pendidikan Siti Hajar, mendidik anaknya menjadi qurratu a'yun dengan ungkapan yang luar biasa. Nah, tadi malam Bapak harus bermimpi, harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Maka jawab dari Nabi Ismail, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka qurrat aina Ibrahim, mata Ibrahim ini menjadi sejuk, hatinya ini menjadi tentram. Kenapa? Mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya yang bernama Ismail. Benar yang dikatakan, tidak ada satu perkara yang jauh lebih menenteramkan hati seorang hamba selain dia melihat anak dan keturunannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kira Pak, sederhana. Tapi di kehidupan nyata, kerlebaran kan bapak-bapak sakapung bingung, aduh kumaha keur baju budak, kumaha keur baju indungna, indungna mah pangmeulikeun we di Cimo. Ini ada kejadian Pak, seorang bapak memang sedang usaha, sedang turun-turunnya. Idul Fitri tinggal 1 hari lagi, anak tetangga semua sudah punya baju baru. Dia untuk anaknya belum punya apa-apa. Dengan air mata yang berlinang, seorang bapak ini berkata sama anaknya yang usia 5 tahun, "Nak, mohon maaf, usaha bapak sedang dalam artian sedang merugi. Bapak Lebaran kali ini gak bisa memberikanmu baju baru seperti orang tua kepada anaknya yang lain." Jawaban dari anaknya mengatakan, "Pak, Lebaran itu bukan dengan baju baru, tapi ketika iman kita menjadi baru, itulah Lebaran yang sesungguhnya." Kira-kira yang dirasakan oleh bapak ini bagaimana? Campur aduk Pak. Satu sisi benar-benar dia itu bangga, satu sisi sebagai ayah seolah-olah tidak berguna. Itulah yang disebut dengan qurratu a'yun, tentram luar biasa. Maka anak yang menjadi qurratu a'yun inilah anak-anak yang akan menjadi kesinambungan nasab, menjaga kesinambungan nasib. Di mana kata Nabi SAW, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu." Maka di antara 3 perkara ketika seorang hamba itu meninggal dunia, maka yang akan terus mengalir pahalanya itu adalah waladin solihin yad'u lahu. Maka hadis ini dimunculkan oleh para ulama, qurratu a'yunnya seorang anak tiada lain adalah dengan kesolehan yang dimiliki. Bahkan qurratu a'yunan anak ini di dunia bisa menenangkan, menenteramkan jiwa orang tuanya. Di akhirat mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuanya. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata li abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan benar-benar mengangkat derajat hambanya yang saleh di surga. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi, ya Allah bagaimana mungkin ini untukku. Fayaqulu,
bistighfari waladika laka. Dalam hadis panjangnya itu seorang ayah dan ibu diberi mahkota ibarat raja dan ratu. Ya Allah, amalku kan sedikit, annali hadhihi, bagaimana mungkin ini terjadi untukku? Jawab dari yang namanya Allah menjawab bistighfari waladika laka, ketika hal ini disebabkan anakmu memohonkan ampun atas setiap dosa-dosa yang engkau lakukan. Maka pemberian duniawi tidak seberapa, akan terasa jauh lebih menenteramkan ketika ibu mendengar dalam sholat malam anaknya, maka dia beres sholat tahajud berdoa dengan nada lirih kepada Tuhannya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Maka saya yakin ibu bapak akan meneteskan air mata ketika anak ibu bapak mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Dan terakhir waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak tanggung-tanggung, rakyatnya pun al-muttaqin, bukan orang awam. Berarti kita mohon kepada Allah, kita ini menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Makanya ada satu riwayat yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, makna waj'alna lil muttaqina imama ayimmatan naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana, yaitu jadikanlah kami imam yang kami mengikuti orang-orang sebelum kami dan orang setelah kami mengikuti kami. Dengan apa? Yaitu dengan meninggalkan asar yang baik, meninggalkan kesan yang baik di antara sesama manusia. Semoga keluarga kita semua menjadi insan qurrata a'yun, baik di dunia maupun di akhirat. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.